pria ini diberi tugas yang aneh. Ia dikirim ke tempat terpencil, benar-benar terputus dari dunia luar. Setiap hari, ia menanam ranjau di sepanjang tepi tebing untuk mencegah sesuatu dari lembah di bawahnya memanjat ke atas. Daerah itu tampak kosong, tetapi setiap 500 meter ada senapan otomatis berat yang siap menembak. Ia hidup sendirian di sebuah menara pengawas yang sangat tinggi, tingginya sekitar 300 kaki, yang dibangun tepat di sisi tebing. Sebelum ia mengambil alih tugas itu, seorang prajurit tua memberinya satu peringatan. Jangan pernah berbicara dengan orang-orang di seberang sana. Ketika ia bertanya apa yang hidup di dalam lembah itu, sang prajurit itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menekan sebuah detonator dan melemparkan bom ke dalam lubang yang dalam. 15 detik kemudian, suara ledakan bergema, lalu terdengar jeritan yang mengerikan. Prajurit tua itu hanya berkata satu hal, mereka disebut kaum kosong. Lalu ia pergi, meninggalkan pria itu dengan tugasnya. Selama 1 tahun penuh, pria itu tak punya siapapun untuk diajak bicara. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, hanya kesunyian. Hadiahnya adalah kekayaan besar, jika ia bisa bertahan sampai akhir. Sebagian besar harinya terasa monoton, hanya rutinitas dan perawatan alat setiap waktunya. Suatu sore, ia melihat sesuatu yang aneh melalui teropongnya. Seorang wanita sedang memotong kayu di dekat menara pengawas lain. Wanita itu berhenti, berbalik, dan menatap langsung ke arahnya. Saat itu juga, peringatan prajurit tua terngiang di benaknya, yang mengatakan, jangan bicara dengan mereka. Malam itu, di tengah hujan deras, ia melihat wanita itu lagi. Ia duduk di dekat jendelanya. Wanita itu menatapnya, lalu meniup lilinnya hingga padam. 3 bulan berlalu dalam kesunyian. Lalu tiba-tiba, suara tembakan memecah keheningan. Itu darinya, wanita itu. Ia menembak ke langit. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat papan yang bertuliskan pesan, "Siapa namamu?" Melihat hal itu, ia segera mengambil sebuah papan dan kertas, lalu memberi balasan yang tertulis, "Kita tidak boleh berkomunikasi." Wanita itu tersenyum dan memberi sebuah tulisan lagi, "Namaku Drasa. Hari ini aku merayakan ulang tahunku." Pria itu pun membalas dan mengatakan, ia ikut merayakan hari ulang tahunnya dan akan bersulang untuknya. Malam itu, ia mengangkat gelasnya, bersulang diam-diam melintasi lembah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Seiring waktu, isyarat sederhana kini berubah menjadi komunikasi sungguhan. 2 jiwa yang terisolasi perlahan mulai terhubung. Lalu suatu hari, Drasa menunjuk ke bawah, dan ia melihat mereka. Bayangan-bayangan gelap merayap naik ke tebing. Itu adalah kaum kosong. Melihat itu, Levi segera menembak pemicu ranjau. Beberapa makhluk berjatuhan, tetapi kaum kosong itu semakin banyak yang terus mendaki. Drasa lalu melepaskan tembakannya juga, dan ikut bergabung dengannya. 2 menara pun menjadi satu pertempuran. Dan malam itu, keduanya berdiri berdampingan untuk memukul mundur sang makhluk aneh, yaitu kaum kosong.